Caution. Hidup cuma sekali, jangan menuai tanpa arti. Oke? Jadi motor ini kan sudah ditangani beberapa bengkel, kata yang punya ya. Sudah di remap, sudah live data ya. Nah, tapi permasalahannya, penyebabnya itu belum ketemu. Lah kok dibawa ke sini? Katanya tahu dari TikTok ya, bengkel saya ya, tahu dari TikTok. Nah, kemudian saya cek dengan detail tanpa harus pergantian part ya. Oke. Masalahnya ketemu. Karena apa? Karena saya mempunyai alat lengkap ya. Yang pertama, alat diagnosa live data seperti ini. Diagnosa live data seperti scanner JDIA, kemudian versi laptop juga ada ya. Versi remap. Nah, bilangnya ini sudah diremap. Nah, sebelum kita remap, kita harus tahu dulu bahwa live data itu BBM-nya itu normal apa enggak. Katanya sudah di remap dan BBM-nya sudah dikurangi 1000%, bilangnya gitu karena boros. Mesinnya ngasap hitam saat RPM tinggi, kemudian businya cepat mati. Oke, dan stasioner matian. Kalau memang alat samen lengkap, insya Allah kalau samen mekanik pasti punya daya pikir yang gimana ya, gimana saya harus mencari permasalahan motor ini agar bisa ketemu. Lah dikit-dikit katanya pelanggan yang bawa motor ini dia sudah nyerah. Lah gimana dengan beli scanner canggih mahal-mahal kalau kasus kayak gini aja nyerah ya. Ya sampai simak video saya ya untuk cara pengerjaannya gimana dengan detail, dengan alat manual maupun alat canggih ya. Seperti apa? Simak videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif ya. Kebetulan di sini saya dapat proyek ataupun motor. Ini ceritanya orangnya tidak saya videokan ya, orangnya ya kan kayak nggak enak ya. Tapi saya tadi izin sama orangnya, Pak ini motornya mau saya buat video ya, biar buat pengalaman kawan-kawan atau motivasi kawan-kawan yang lagi belajar menekuni di sistem injeksi, biar sama-sama kita itu bisa atau berbagi pengalaman, istilahnya kayak gitu ya. Walaupun kerjaan saya banyak, tapi saya sempatkan buat video seperti ini supaya apa? Supaya kawan-kawan itu dapat pengalaman juga, cepat bisa. Wah, casing medak ini belum ya. Kemudian ini belum. Dan Ninja ini loh belum ya. Pistonnya ini Ninja malah bolong ini, Bos. Oke, pistonnya bolong karena klepnya bengkong. Entah karena apa. Yes, pokoknya bengkong, klepnya ajur karo ya. Oke. Bit itu ganti seker belum. Oke. Bit itu ya biru. Oke ya. Di sini kedatangan Supra X 125 dengan kendala, orangnya bilang, "Mas, motorku ini ya gini ya. Anu apa? Habis ditangani bengkel lain apa enggak?" "Iya, Mas. Ini sudah bolak-balik keluar masuk bengkel," bilangnya gitu ya, keluar masuk bengkel. Sampai diganti ECU, Mas. Gitu. Tadi sengaja saya cek diagnosa ya. Tidak saya videokan, ternyata ECU-nya saat diagnosa itu nggak bisa masuk ya. Ternyata ECU yang dipakai itu ECU biasaan ya. ECU Supra X 125 dengan kode KTM ya. Ini ECU-nya. Tadi yang dipasang ke sini ECU ini. Kemudian saya diagnosa ya. Saya diagnosa analisa live data seperti ini. Oke. Pakai itu nggak bisa connect, pakai ini nggak bisa connect, nggak taunya saya buka ECU-nya bukan original ya. Sampai divonis ECU, kasihan yang punya ya, karena ECU-nya masih normal. Oke. ECU yang original saya suruh ngambil di rumahnya ya. Kemudian sudah dibawa dan sudah saya pasang ini ECU neonok ini ya. Di dalam situ oke wes ya. Nah, kendalanya bilang gini, "Mas, motorku ini nggak bisa stasioner atau stasioner matian. Kemudian tenaganya kayak kurang enak," bilangnya gitu, "dan boros bensin." Oke, kita cek. Nah, kemudian busi ini sudah ganti 3 kali, Mas. Businya cepat mati. Ngomongnya gitu. Ini Supra X 125 tahun 2006 ya. Oke. Sudah saya
omongkan ya, sampai divonis ECU barang, sampai bilangnya sudah diremap. Untuk debit injektor sampai diminuskan 1000 bilangnya. Saya nggak tahu. Ya, bilangnya orangnya gitu sampai diremap. Pakai laptop mas, gini. Oh itu remap benar itu. Itu saya. Nah, yang pertama adalah akan kita cek, yaitu untuk tekanan full pump. Pastikan tekanan full pump normalnya kan 42, toleransi 35 sampai 37. Ini kontak akan saya on-kan. Ini ada di 30 sampai 40, 39-an ya. 38 sampai 39 ataupun 40. Coba lagi. Hampir 40 wis. Pokoknya anggap aja 40 ya. Ini kalau menurut saya walaupun 30 PSI yang penting motor bisa stasioner kalau menurut saya ya. Oke. Tekanan pompa aman. Berarti masalahnya di mana? Oke. Kita cek dulu. Jangan tanya masalah ya. Kita cek dulu. Oke. Motor kita hidupkan. Motornya kan nggak bisa hidup. Oke. Wah, paling itu setelan kelepnya kerapetan mas. Wis nggak usah setelan kelep ini normal, aman saya cek ya, sudah saya cek. Setelan kelep aman, busi aman, kemudian setelan kelep jika kerapetan itu tidak ada hubungannya dengan BBM-nya yang boros ya. Saya sarankan, saya tegaskan, untuk setelan klep misal kerapetan itu tidak ada hubungannya dengan BBM yang boros kalau di jenis motor injeksi ya. Untuk busi saya yakin aman. Cok busi saya yakin aman karena sudah SOP saya cek. Wah, paling itu sensor mapnya mas ya. Ini sensor mapnya atau di TPS-nya itu ya. Enggak, terus percaya sama saya, tak videokan, sampean tinggal lihat saja dan tahu penyakitnya dan kerusakannya itu apa. Oke? Biar sampai tahu ya, jangan banyak nanya ya. Oke. Yang pertama kita hidupkan motornya. Tidak bisa dihidupkan. Tapi kalau gasnya ini dibuka, nah gasnya dibuka motor bisa hidup tapi mati lagi mesinnya. Coba kita, oh ya, kalau gini kan bisa hidup. Tapi mesinnya mati lagi. Bentar, loh kan mati. Nah permasalahan di mana? Ini tak pasangi mana ini? Ini oli juga naik ke ruang filter ya. Oli juga naik ke filter, bisa jadi sekernya itu lemah atau pil sekernya itu bermasalah apa baret atau gimana ya. Jadi kalau oli naik ke filter sini, otomatis oli di sini kalau nggak kebanyakan kapasitasnya itu dari sekernya ya. Oke. Pengetesan itu dulu, tapi tidak dari apa? Saya mengecek wah oli ini naik nang filter udara, ini paling perkara seker, nggak ada urusannya, nggak ada anunya itu ya. Yang penting kita akan cari satu persatu, oke? Langsung kendalanya karena sudah melewati banyak bengkel, orangnya tak tanya, sampean tahu bengkelku dari mana kok jauh-jauh ke sini sampai motornya ditinggal, mau ditinggal, saya bilang gitu. Dari TikTok mas, alhamdulillah. Berarti dunia dunia perkontenan itu membawakan hasil ya. Jadi saya di sini untuk membuat video ini supaya kawan-kawan itu bisa melihat apa yang saya kerjakan di sini, kendala motor ini dan di kendala motor-motor yang lain. Oke, kita hidupkan lagi. Nggak bisa hidup kalau gasnya nggak dibuka. Nah kalau gasnya dibuka kan bisa. Nah ini bisa stasioner kemudian mati. Oke, kita diagnosa langsung ya. Coba diagnosa. Kita diagnosa. Wes. Entah pakai alat laptop, entah pakai alat yang ini, jediak ini terserah sampean. Oke, kita diagnosa. Kemudian tombol start kita pencet. Sampean fokus di injektor MS-nya ini ono di piro. Kan nggak boleh di bawah 1,9, nggak boleh di bawah 2,8 ya. Fokus. Nah, saat tombol starter saya pencet di sini, injektor Duration ada di angka 6, 56 ya. Baru dihidupkan 6. Oke. Ini throttle belum saya buka ini ya. Throttle ini loh, koinnya belum saya buka, TPS-nya belum buka. Sampeyan lihat. Jika saya buka, loh ya. Ketok sih. Loh jelas sih.
Ini belum saya buka, saya starter. Loh, itu belum saya buka ya. Itu MS-nya berada di 6 dan 5. Apakah injektornya bermasalah, Mas? Yo, cok sih. Tak kasih tahu dasarnya, detailnya pengecekannya ya. Oke. Oke ya. Motornya sulit dihidupkan dan boros bensin dan busi cepat mati. Oke. Sampai diganti sama bengkel sebelumnya, sampai diganti ECU ya. Ini ECU ya biasa. Ya saya kembalikan yang original lagi. Nah, untuk membedakan di sini ya. Bentar tak pasangi dulu alatku ini. Ya. Tekanan normal. Ya. Jika kita kasih tekanan 40 PSI, selebihnya 35 sampai 40 PSI kan normal standar. Motor ini matian. Kemudian kita pakai alat bantuan tabung infus ya. Tak siapkan dulu, tak isi bensin dulu. Oke, kita lepas dulu karena soket ini kan beda dengan yang lain ya. Soket ini loh. Apa jenenge? Selang diselang gitu, Mas. Ini kan model soket itu loh. Ini beda dengan yang lainnya. Misal kita tarik kayak gini lah. Gampang kan? Oke. Kita kembalikan lagi. Kemudian kini kita pasang di full pump di tabung infus ya. Kita pasang di tabung infus. Oke. Kemudian kita kasih tekanan. Bentar, ini kan belum ada tekanan, Mas ya. Kita kasih tekanan dulu. Ulap Bu. Kita kasih tekanan dulu. Oke. Oke ya. Nah, di sini kan tekanan 40 PSI motor nggak bisa dihidupkan. Apakah injektornya mampet? Nggak mungkin, Mas. Kalau injektor mampet nggak mungkin boros. Yang ada mungkin injektornya itu terlalu boros ya. Coba kita akan kasih tekanan 50 dulu ya, ben sampean ngerti. Tak kasih tekanan 50 dulu. Oke, mudun ini. Oke, tak kasih 50. Nah, kita kasih tekanan 50 dulu ya. Apakah motornya bisa dihidupkan apa enggak? Bentar. Nah, jika kita kasih tekanan 50 PSI, otomatis motor sangat sulit dihidupkan. Oke ya. Ini sulit dihidupkan. Oke ya. Nah ya. Oke. Angel hidupnya si motor ini angel jika kita kasih tekanan melebihi standar. Kemudian kita akan kurangi. Kita buat 20 PSI saja ya untuk membedakan. Kita buat 20 PSI. Lho kok iso Mas sampean ngedukno nuruno tekanan lagi Mas? Iki kita puter. Arah rene iki ono min berarti ngurangi, arah rene iki ono plus berarti nambahi. Mek ngono to Mas. Loh ya, tak kurangi dulu ya. Saya tak deloke min nanti ya kok nanti. Kita kurangi. Kita buat 20 PSI, kita buat lemah wis pokoknya yo. Kan injektornya kan iki boros. Jadi kita buat tekanan itu selemah 20 PSI ya. 20 PSI. Nah, apakah kita kasih tekanan lemah motor ini bisa stasioner? Kita coba. Ya. Untuk membedakan. Sampean paham, oke? Nomor 1 kita pencet. Oke. Oke ya, motor bisa stasioner. Loh, sampean rungokno mesine. Ya. Loh, nalpote sampean rungokno. Oke. Oke. Motor bisa stasioner. Apakah bisa bandang ketika kita setel ini kita keluarkan? Oke. Loh. Ini normal. Ini kalau dikeluarkan motor bisa bandang ya. Loh, Oke.
Nah, ini bisa main, ini bisa bandang ya. Tuh, oke. Motor bisa bandang sampai ini, sampai obal. Tuh. Oke. Nah, kemudian kita buat langsam enak saja. Kita gelap noi. Nah. Oke. Nah, kita buat langsam enak saja seperti ini. Dan ini enggak goyang-goyang nemen nih ya. Oke. Motor bisa hidup. Ya. Motor bisa hidup normal, stansioner juga normal, oke? Coba kita gas. Oke, kita matikan kunci kontak. Kita kontak on lagi. Tombol starter kita pencet. Oke, bentar. Oke. Nah, ya. Bisa stansioner ya. Sampai ngono. Bisa stansioner. Tanpa dicekel gasnya yo. Gasnya tanpa dicekel. Bisa stansioner. Ketika ini kita putar keluar, maka akan bandang. Stansioner akan tinggi. Ya kita putar ke dalam aja ya, sesuai yang dibutuhkan mesin langsame enak iku ya apa. Ya sono di mekanik ya. Oke. Jadi di sini yang saya videokan ini real ya. Jadi sampean mengerti antara saya kasih tekanan normal 40 PSI, stansioner itu matian. Saya kasih tekanan 50 PSI, motor ini stansioner juga matian, sulitnya juga hidup. Jika saya kasih tekanan 20 PSI, seolah-olah tekanannya itu lemah, motor ini bisa stansioner enak ya. Motor ini bisa stansioner enak. Kemudian kita cek datanya di sini. Mana ini? Bentar. Nah di sini ya. Loh di sini terbaca 2,6 ms, terbaca irit kalau kita kasih tekanan lemah. Oke, 2, sekian ms. Yang tadinya belum saya kasih tekanan 20 PSI di sini saat tombol starter dipencet kan ada angka 6 di sini, 6 ms yang artinya keborosan. Oke. Oke ya. Perbedaan gimana? Ini motor sudah bisa dihidupkan. Enak stansionernya, loh. Oke. Oke. Loh, stansioner juga enak ya. Nah, ini jika saya kasih tekanan 20 PSI ya. 20 PSI, oke. Jika saya kasih tekanan 20 PSI, motor stansioner enak, digas pun enak. Loh. Oke. Dan stansioner pun tidak matian. Nah, ketika di sini akan saya kasih tekanan 40 lagi ya, standarnya ya. Tak puter sih. Niki ono plus min muter. Nah, tak puter ini. Niki ono plus min ya. Tak puter ini maka akan nambah. Oke. Kita tambahin 40, pasti stansioner langsung mati. Ya. Detail Mas kalau saya ngasih video ya. Loh, ini 30 aja motor mau mati. Loh, mati. Mesinnya mati. Saya kasih 30 ya. Apalagi kasih 40 ya. Bentar tak kurangi lagi. Kita kasih 20 lagi. Oke. Jika kita kasih tekanan lemah, oke. Nah, ini bisa stansioner ya. Oke, tak kurangi lagi. Bisa stansioner. Kemudian kita tambah tekanannya ke 40 PSI. Nah, ini 30 mau mati mesin. Loh, mati. 32 mati mesinnya. Nah, sampean bisa kalau sampean mekanik sampean tahu sudah permasalahan di mana pasti tahu. Ya. Jika kita kasih tekanan 20 seolah-olah tekanan full pump itu lemah, motor ini stansionernya enak. Tapi seperti kalau dibuat jalan ya tenaganya jelas kurang, Mas. Jelas kurang dan ngasap hitam tetap. Ngasap hitamnya nggak bisa hilang, tetap pasti akan ngasap hitam, ya. Nah, jika kita kasih tekanan di atas 30 ini atau standarnya 40, stansioner malah matian. Permasalahan di mana? Oke. Jadi akan saya kasih tahu ya.
Ini tidak ada 02 sensornya, nggak ada, cuma ada sensor suhu ya. Nah, permasalahan motor ini ada di injektornya. Karena apa? Debit injektor terlalu deras. Oke? Debit injektor terlalu deras sehingga data membaca sampai 6 ms ya, itu boros. Oke. Dan juga ngasap hitam. Dan kalau dikasih tekanan normal 40 PSI, stasioner itu matian. Oke, yang pertama. Dan ngasap hitam, busi cepat mati. Dan ini saya belikan sama orangnya dibelikan online ya, saya suruh belikan online, tapi yang bermerek. Kalau original katanya mahal, tapi mau beli yang merek MST saja, saya suruh MST itu. Beli di Pak D Masud ada, sampean cek Shopee-nya ada Pak D Masud Lamongan. Saya bilang gitu. Saya sering ngambil injektor di Pak D Masud yang merek MST, kemudian di Mas Jai Channel yang penting merek MST. Kalau menurut saya lumayan bagus ya. Kalau tidak beli yang original, oke? Jadi permasalahan motor ini bukan dari ECU-nya, walaupun ECU sampai divonis diganti baru tapi merek biasaan ya, merek biasaan. Kemudian saya kembalikan lagi karena ECU-nya tidak masalah. Oke? Tidak masalah ECU-nya. Nah, apa benar Mas injektornya? Wis percaya karo aku sampean ya, percaya karo sama saya. Karena pengecekan saya itu detail Mas. Cara-caranya gimana? Jika injektor ini mampet, maka tekanan 40 PSI itu stasionernya itu matian. Jika injektor mampet. Ketika tekanannya misal kita rubah ke angka 50 PSI sampai 60 PSI, stasioner akan enak. Jika injektor mampet perbedaannya. Nah, jika injektor boros, ya seperti ini Mas. Jika injektor boros, kita kasih tekanan lebih, malah motor itu sulit dihidupkan ya. Mau tekanan standar aja motor nggak bisa stasioner. Kalau nggak dibuka gasnya, apalagi tekanan lebih. Nah, maka dari itu kalau injektor boros kita kurangi tekanannya supaya tidak terlalu deras debitnya ya. Oke, kita kasih 20 PSI saja. Seperti saya ini. Motor bisa dihidupkan dan stasioner enak. Oke? Bisa dihidupkan tanpa apa? Buka-buka gas ini Mas ya. Ini ya. Ini kan 40 PSI, sampai lihat sendiri. Detail Mas penyampaian saya ya. Kontak on. Yo ya. Nggak bisa dihidupkan, Mbok, sampai pegel tangannya sampean. Motor ini nggak bisa dihidupkan, nyetak ring ini. Harus dibantu gasnya dibuka dulu seperti ini. Dipancing-pancing ini loh. Ini motornya baru bisa hidup. Oke? Tapi ketika dilepas gas, stasioner langsung mati. Nah, jika di sini tekanan kita kurangi, ini kan 40 PSI, kita kurangi saja. Nang 20 PSI, seolah-olah tekanan ini lemah, tapi tenaga motornya ini berbeda ya. Kalau kita kasih tekanan lemah, dan juga motor tetap boros. Karena apa? Karena injektornya kan bermasalah Mas. Tetap ngasap hitam, tetap kalau nggak diganti injektornya. Oke? Kita kasih tekanan 20 PSI, seolah-olah tekanannya ini lemah. Oke? Stasioner pun enak. Ayo. Kalau sampean belum menemui video ini, mungkin sampean akan bongkar ini klepnya pasti ada apa? Kompresinya lemah, gitu bilangnya sampean. Bisa punya pemikiran gitu karena apa? Stasioner matian kalau semuanya normal itu bisa diakibatkan dari di ruang kompresi itu ada kebocoran. Ya. Bongkar head. Wah, ternyata gagal sampean. Jadi kita gini loh. Kita pikir secara logika dulu dengan apa keluhan orangnya. Nah, misal keluhan orangnya itu tidak boros, yo maka injektornya yo aman-aman aja asalkan tidak mampet ya. Oke? Oke ya. Jadi saya Pak nggak video Pak. Prei Pak. Libur. Iya libur. Kene aneh Pak. Iya libur. Oh gak duwe Pak. Nggak punya uang sekarang Pak. Libur Pak ya Pak, mau buat konten ya. Konten perbengkelan. Iya Pak. Itu orang rumah Pak itu Pak, mama. Yang ini ya. Oh konten berbagi pengalaman cara menganalisa kerusakan motor ini Pak.
itu. Iya, jadi ditaruh di YouTube. Ben kawan-kawan pemula itu ada yang nah gitu. Oke. Kamu ini gak ono iki, simpenanmu akeh lah. Wake, Pak. Lah iya. Wis, tak tutup Pak yo. Wah, sorry koi. Ben elek anu Pak, Pak. Anu, rotak Mioje ono apa, Nduk? Oh iya, rotak Mioje ya. Wah. Oh, mek loro. Iya. Merek apa, Pak? Milikku ini api. Garansi, Pak. Itu. Iya, dusnya jadi buang. Bos sih. Ini ana Mioje. Heeh. Sing payu memang sing payu bidek ya. Ya. Tapi kamu kudu Genio ya apa? Genio ono. Ono Genio. Mari ono. Mioje jae. Fiction CBR sebetulnya Jerman gak mati ya, tapi ono apa? Iya. Sensor TPS. Nah. Oh, akeh sensor TPS. Oh, mereknya akeh, merek abang-abang. Sensor TPS iki Genio ambek Vario wis iku to. Bit. Ambek Vario bit. Genio bit iki padha, cuma ada pangkone itu. Iya, pangkone beda. Lek bit ono ndek kiri, lek Genio ono ndek. Bukan, pangkone. Apa iki? Ini iki lho, Pak. Bu lek kata kan cuma pangkone. Iya, Genio bit beda. Iya. Iya. Kan lek bit ono ndek kene mancepe Pak yo. Lek Genio mancepe ono kene. Dek walik gak iso digawe. Tak delok Pak ono opan Pak iku Pak. Wis gawe konten wis yo. Wis ngerti ya bos sampean iki makone tak omongno ya kok wis permasalahannya ada di injektor yo. Wis. Loh, stansioner aman. Mau mbok sampean gas ini lho. Aman. Oke, sales tuh. Oke, stansioner aman. Cek bos tak delok sales. Mari ki oleh takjil apa parcel lah bos. Oleh parcel lah mari ki bos. Oleh parcel mari. Wah, akeh rek barange wae. Waduh, TPS merek opo iki? Oh, iki sampean butuh TPS, sampean calling wonge kok. Sampean calling aku tak kek nomor wonge kok. Saya butuh barang seperempat. Repar kit. Yo, repar kit ono niku, akeh. Keran bensin. Ngene iki piroan Pak, ngene iki Pak? Iku 29 Pak, sing jalu kabeh padha. Mau 3 macem. Barang kuda, ya. Proteper, Domino, 3 macem. Waduh, ngarep-ngarep iku akeh lho. Wah, iku rotake kok ono ngarep rupane rotak iku. Enggak, oh iku mah ono anu apa? Rotak Ya.